Kiper pelapis terpaksa harus duduk-duduk saja saat pertandingan berlangsung. Padahal saat diberikan kesempatan mereka berhasil unjuk gigi dan berkontribusi besar untuk tim. Cetak Gol coba merangkum nasib miris kiper bagus yang gak terpakai sebagai berikut. Aaron Ramsdale. Kiper kelahiran Chesterton ini diboyong untuk menggantikan posisi dari Bernd Leno sebagai kiper utama. Ramsdale tampil solid di musim debutnya bersama The Gunners dengan catatan 15 clean sheet. Bahkan dia sempat disebut-sebut sebagai pembelian terbaik Arsenal oleh pundit Sky Sport yakni Kieran Kearney. Sayangnya manajemen Meriam London mengambil keputusan yang cukup aneh pada musim panas yang lalu. Saat itu mereka mendatangkan David Raya dari Brighton dengan status pinjaman. Hasilnya Ramsdale langsung kehilangan posisi sebagai kiper utama. Kiper berusia 25 tahun ini baru mengemas 9 penampilan di musim ini, berbanding jauh dengan Raya yang sudah bermain sebanyak 17 laga. Mikel Arteta sempat dikritik karena berjudi dengan menggait kiper asal Spanyol tersebut. Gary Neville bilang Arsenal bikin kesalahan yang fatal dengan menggait Raya. Pundit dari BT Sport ini menilai kalau The Gunners seharusnya tetap mengandalkan Ramsdale. Namun kritikan Neville diabaikan oleh Arteta yang bahagia memiliki dua kiper hebat. Dirinya percaya kedua kiper ini membuat pertahanan The Gunners jadi lebih solid. Akan tetapi Ramsdale mengaku nggak bahagia dan bersiap untuk meninggalkan Emirates Stadium pada musim dingin. Koimhim Kelleher. Berikutnya ada Koimhim Kelleher yang belum mampu menggeser Alisson Becker. Jurgen Klopp selama ini lebih percaya dengan kualitas serta pengalaman kiper asal Brazil. Padahal Kelleher murni berasal dari Akademi Liverpool. Kiper asal Irlandia itu hanya diberikan kesempatan pada kompetisi Europa League dan piala domestik. Kelleher sempat dipasang di Premier League saat melawan Fulham dan juga Sheffield United. Namun Klopp kembali mencadangkan sang pemain saat Alisson pulih dari cedera ototnya. Phil Thompson sebagai legenda Liverpool meminta Klopp lebih sering memainkan Kelleher. Dirinya menilai kalau sang kiper punya ketenangan yang hebat terutama saat menghadapi tendangan penalti. Berikutnya Kelleher juga sukses menepis 3 penalti kontra Derby County di Piala Liga musim lalu. Sayangnya pendapat Thompson ditolak mentah-mentah oleh Jurgen Klopp. Pelatih berjuluk The Normal One ini masih ngotot untuk mengandalkan Alisson sebagai kiper utamanya. Alhasil Kelleher baru tampil 9 kali di seluruh kompetisi di musim ini. Kenny Cunningham bilang kalau sang pemain harus segera cabut dari Liverpool demi mencapai potensi terbaiknya. Kelleher kini dirumorkan dipantau oleh Glasgow Celtic dan juga Brentford. Altay Bayindir. Selanjutnya ada Altay Bayindir yang menjadi kiper cadangan abadi di Manchester United. Kiper asal Turki ini nggak mampu menggeser Andre Onana di jajaran 11 pemain utama. Padahal Bayindir punya rekam jejak cemerlang saat masih membela Fenerbahce. Dirinya menjadi kiper utama skuad The Yellow Canaries dengan raihan 14 clean sheet di musim lalu. Meskipun begitu, dia masih harus bekerja keras saat datang ke Old Trafford. Sang kiper belum mendapatkan satu kali pun kesempatan dari Erik ten Hag yang sangat mempercayai Andre Onana. Pelatih asal Belanda ini menilai kalau Bayindir belum punya ketenangan saat mengalirkan bola. Namun performa mantan kiper Inter Milan ini masih disorot tajam. Pasalnya Onana sering membuat blunder konyol yang bikin The Red Devils kehilangan poin. Bahkan kiper berusia 27 tahun itu sudah kebobolan 15 gol dari 6 pertandingan Liga Champions musim ini. Performa buruk ini mendapatkan kritikan pedas dari Paul Scholes. Legenda setan merah ini menyebut kalau Onana sebagai kiper yang mudah panik saat mendapatkan serangan. Pundit dari BT Sport ini bahkan menuduh sang kiper jadi titik lemah pertahanan setan merah. Di sisi lain, Ten Hag membantah selalu memfavoritkan Onana dibandingkan Bayindir. Pelatih asal Belanda ini berjanji akan memainkan Bayindir di starting lineup. Kiper bertinggi 198 cm ini diprediksi akan tampil reguler saat Onana bermain di Piala Afrika 2024. Andriy Lunin. Berikutnya ada Andriy Lunin yang awalnya nggak diperhitungkan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Padahal dia sudah membela Real Madrid sejak 2018 yang lalu. Namun mantan pemain dari Dnipro ini lebih sering dipinjamkan untuk menjadi pilihan kesekian.
Sebenarnya Lunin punya kesempatan besar untuk menjadi kiper utama pada musim ini, sebab Real Madrid harus kehilangan Thibaut Courtois yang mengalami cedera panjang pada awal musim. Akan tetapi dia kembali harus kena zong saat El Real mendatangkan Kepa Arrizabalaga. Kiper asal Spanyol ini mendapatkan kepercayaan penuh dari Don Carlo. Dia sukses mencatatkan 6 clean sheet dari 14 pertandingan yang dijalani. Itu artinya kesempatan Lunin bermain semakin tertutup di musim ini. Namun kesempatan sang kiper untuk bermain akhirnya datang saat Kepa juga cedera. Ex-Athletic Bilbao ini mengalami masalah pada ototnya menjelang laga menghadapi SC Braga. Hebatnya Lunin berhasil tampil gemilang saat diberikan kesempatan. Kiper 24 tahun ini mencatatkan 4 clean sheet dari 9 pertandingan yang dijalani. Performa apik ini membuat Ancelotti kagum dan memberikannya jempol kepada Lunin. Sayangnya penampilan cemerlangnya ini nggak menjadikannya sebagai kiper utama. Ancelotti memutuskan untuk memilih Kepa di pos starting lineup. Menurutnya Kepa lebih punya pengalaman bermain dibandingkan Lunin. Loris Karius. Nasib sial berikutnya datang dari kiper yang saat ini membela Newcastle United, Loris Karius. Pemain asal Jerman ini didatangkan secara bebas transfer pada 2022 yang lalu. Bagi Karius, The Magpies merupakan penyelamat saat dia mengalami penurunan karir. Sebab dia sempat menganggur 1 bulan setelah kontraknya habis bersama Liverpool. Sayangnya kehadiran Karius hanya diproyeksikan sebagai pelapis dari Nick Pope. Sejauh ini Karius baru mendapatkan 1 kesempatan bersama Newcastle United. Kesempatan ini didapatkannya di laga final Carabao Cup musim lalu saat dikalahkan oleh Manchester United dengan skor 2 gol tanpa balas. Itu pun dia terpaksa dimainkan karena Nick Pope dan Martin Dubravka menderita cedera. Di musim ini, The Magpies kembali mengalami krisis kiper setelah Pope harus absen selama 4 bulan. Pelatih Eddie Howe lebih mempercayakan posisi kiper utama kepada Dubravka. Akan tetapi ex-Manchester United ini menampilkan performa yang buruk dengan kebobolan 10 gol dari 7 laga. Hasil tersebut masih belum mampu membuat Karius mendapatkan kesempatan. Justru Newcastle United berencana untuk mendatangkan kiper baru pada musim dingin nanti. Kabarnya David De Gea menjadi nama yang diprioritaskan oleh manajemen. Nadeo Argawinata. Terakhir ada Nadeo Argawinata yang sempat menjadi sosok andalan dari Sintayong. Dirinya sempat tampil heroik kala timnas Garuda menghadapi Singapura di semifinal AFF 2024. Saat itu Nadeo berhasil menepis sepakan penalti dari Faris Ramli di sisi kiri bawah gawangnya. Bersama Sintayong, Nadeo sudah mengemas 9 clean sheet dari 24 caps yang dijalaninya. Namun performa Nadeo kian menurun bersama skuad Garuda. Terbaru dirinya harus kebobolan 5 gol dari 5 tembakan saat menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun begitu, dirinya berhasil tampil apik bersama klubnya Borneo FC Samarinda. Pemain kelahiran 97 ini membawa Pesut Etam memuncaki klasemen Liga 1 dengan torehan 51 poin. Dirinya juga mengemas 10 clean sheet dan 73 saves dari 23 laga. Performa apiknya bersama Borneo FC nggak membuat Sintayong terkesan. Sintayong lebih mempercayakan Syahrul Trisna dan juga Hernando Ari untuk menjadi penjaga gawang. Pelatih kelahiran Yongdok ini bilang kalau Syahrul lebih tenang ketimbang Nadeo. Keputusan dari Sintayong ini sempat menjadi perdebatan fans tim nasional Garuda. Pasalnya Syahrul saat ini sudah kebobolan 44 gol dari 23 laga bersama Persikabo 1973. Tim Kabupaten Bogor ini juga berada di zona degradasi. Itulah ulasan nasib miris kiper bagus yang nggak terpakai. Apakah mereka masih layak untuk mendapatkan kesempatan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.